Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang di malam ini. Kami mau mendengar, merenungkan kembali firman-Mu menjadi bekal, menjadi kekuatan di dalam jiwa kami, di dalam hidup kami sebelum kami beristirahat sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur sampaikan firman-Mu di kesempatan ini, biar kami menikmati kebenaran-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cinta besar, cinta besar, cintanya Allah yang amat besar, cinta besar. Ya, puji nama Tuhan. Di kesempatan ini, ya, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman, ya, firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat terkenal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena ini adalah latar belakangnya perbincangan antara Nikodemus, seorang ahli agama, pemimpin agama Yahudi, yang sangat berpengaruh dengan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi dasar kenapa Allah itu menjadi manusia. Ya, kenapa Bapa itu rela menjadi manusia. Dasarnya apa? Nah, ini. Apa dasarnya? Apakah sekedar ya Tuhan itu ya iseng-iseng dan mau jadi manusia? Tidak, saudara. Dasarnya adalah karena Tuhan sangat mengasihi isi bumi ini. Ya. Tuhan sangat mengasihi isi bumi ini. Oleh karena itu, keputusan yang besar dan berani bahwa Tuhan mau jadi manusia, tujuannya adalah supaya menyelamatkan bumi. Bukan menghakimi, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus pernah menjelmah menjadi manusia. Disebut teofani. Ya. Disebut teofani, saudara. Waktu Abraham duduk di pohon terbang di Mamre, dan ketiga oknum ini menjelma jadi manusia tiba-tiba untuk pergi ke Sodom dan Gomora. Untuk apa? Untuk menghakimi, saudaraku. Tetapi Yesus menjadi manusia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Itu kabar baik, saudaraku. Jadi siapapun yang berdosa, siapapun yang lemah, siapapun yang sakit, siapapun ada masalah, dengar. Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi kita.
Sehingga Yohanes 3 ayat 16 ini mengajar kepada kita beberapa poin kebenaran. Ya, di sini saya ada uraikan 5 pokok. Pokok yang pertama adalah tentang kasih Allah yang besar. Apa tuh kasih Allah yang besar? Kasih Allah yang besar adalah kasih agape, artinya mencintai, ya, berharap baik, menikmati, merindukan, ya, menunjukkan cinta, alasan, dan harga diri. Itu pengertiannya dalam Kamus Strong. Dia ditulis bahwa kasih Allah besar itu adalah merindukan, mengharapkan, ya. Ada alasan yang besar untuk menyatakan kasihnya kepada kita semua. Sehingga siapa kita ini, saudaraku? Ya, siapa kita ini? Kita ini orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dosa, tetapi Tuhan sangat sayang. Tuhan cinta kepada kita semua. Ya, tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan karena cintanya. Ya. Jadi, bagaimana? Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dengan cara yang sangat fantastis. Dalam Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15 berkata bahwa Ia menghapus surat hutang dosa dunia. Itu hebat. Tuhan menghapus surat hutang dosa dunia. Surat hutang, semua ketentuan hukum yang mengancam mendakwa kita, itu ditiadakan. Saudara tahu, di zaman Ayub, setan mendakwa Ayub, saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan 11 berkata bahwa Ia sudah melemparkan semua mendakwa dan mengancam kita di zaman akhir. Artinya bahwa lewat misi penyelamatan, maka semua ketentuan hukum yang mengancam mendakwa kita itu ditiadakan, itu dihapuskan. Ya, Tuhan dengar, Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Tuhan membatalkan semua ketentuan hukum dosa yang mendakwa kita. Ya, saya beri contoh begini. Hukum pidana kita mengancam orang-orang yang berbuat jahat atau hakim, saudara. Tetapi Bapak Presiden memiliki hak untuk menghapus hukuman itu. Ya, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden. Itu hak untuk mengurangi hukuman, hak untuk menghapuskan, seperti itu. Tetapi Presiden tidak punya hak untuk menghapus pidana. Ketentuan hukumnya sama dengan ayat ini mengatakan bahwa dalam misi penyelamatan, Tuhan membatalkan ketentuan hukum yang mengancam mendakwa kita. Dengan cara bagaimana? Yang kedua adalah mendamaikan, mengubah kita, membaharui kita, ya. Dan Dia membaharui kita, membuat lahir baru, saudara, luka batin disembuhkan, setan dibebaskan, dia keluar semua, dan kita mengalami proses lahir baru. Itu, ya, proses lahir baru. Jadi kita belajar, kita ngerti kebenaran ini, ya, kekasih Tuhan, supaya kita menikmati kasih Tuhan yang besar. Yang kedua, dalam misi penyelamatan, maka pertama Dia mengampuni, yang kedua Dia mengubahkan, yang ketiga Dia mulai memelihara kita, merawat kita, ya, memulihkan keadaan kita, ya, luka batin kita, rasa tertolak kita, rasa tidak layak kita, ya, diterima oleh, ya, jadi kita perasaan tertolak, rasa nggak layak, Tuhan merangkul, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah Dia memelihara kita sebagai anaknya. Saya ingat cerita tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus di Matius 15. Yesus ngomong begini, enggak patut kasih roti ke anak-anak kepada anjing. Artinya bahwa kalau kita diselamatkan, dipulihkan, diampuni, maka kita punya jatah pemeliharaan. Tuhan pelihara kita.
Ya, amin. Dia pelihara kita sempurna, saudara. Ya, dia pelihara makan minum kita, dia pelihara, ya, dia menambahkan hikmat, menambahkan kekuatan pengurapan. Karena manusia 3 dimensi, ada kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, Tuhan supply dari waktu ke waktu. Sehingga kita semakin hari semakin berhikmat, semakin pandai, ya semakin kuat, semakin menang, semakin sehat. Itu Tuhan supply semuanya. Ya. Lalu yang keempat adalah mengerti dan bijak, ya. Dalam ayat yang ke-8 Yohanes pasal 3 ayat ke-8 berkata bahwa mengerti arah angin, kegerakan Tuhan, ya. Apalagi sebagai hamba Tuhan, mesti ngerti di mana angin bergerak, lawatan Tuhan di mana ini sekarang nih, ya. Makanya ada gerakan doa, gerakan penginjilan, gerakan pemuritan, gerakan hidup berjemaat. Ya, supaya apa? Supaya kita semakin mengerti dan bijak, semakin, ya, istilah biasa awam itu semakin dewasa, ya. Dewasa itu abstrak sekali, saudara. Artinya semakin mengerti dan bijak, ya. Semakin berani ambil keputusan yang benar, berpegang pada kebenaran walaupun itu sulit, ya. Pegang kebenaran. Nah, ini. Jadi kita belajar untuk memahami hal seperti ini, saudara. Yang kelima, yang terakhir adalah melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran sulit di masa seperti ini, tapi tidak sulit kalau diawali dengan kata cinta, ya. Nah, ini sesuatu yang kita cintai itu nggak sulit kita kerjakan, saudara, nggak sulit. Walaupun manusia orang lain tidak suka, maksudnya tidak bisa, tapi kenapa kita bisa, saudara? Nah, ini, ya, kenapa kita bisa jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan nggak sulit, ya. Mesti menyalipkan dagingnya, ya, kepentingan pribadi abaikan, harus mementingkan Tuhan, ya, nggak ada waktu cari doi, saudara, ya, tapi pasti ada makan, Tuhan supply, saudara. Kenapa? Ya, karena kita ini hidup benar dengan dasarnya cinta tadi, kasih cinta, ya. Karena itu mari hari ini kesimpulan firman Tuhan ini adalah pertama, mari kita belajar mengerti kasih Allah yang walaupun melampaui akal nalar manusia. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, melampaui segala pengetahuan manusia. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima kasih dan kebenarannya. Nah, ini. Lalu yang ketiga, terakhir adalah dalam kesimpulan ini adalah membagi kasih dan kebenaran kepada banyak orang. Karena kebenaran itu memerdekakan, kasih itu menyembuhkan, dan pengharapan itu membuat kita sukses, dan kebenaran memerdekakan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.